Seorang miliuner berpura-pura miskin untuk bertemu orang tua tunangannya. Tapi saat dia naik bus, terjadi sesuatu yang mengejutkan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menyaksikan kami lanjutkan. Lampu kristal memantulkan cahaya keemasan dari restoran Jawa Indah, menciptakan suasana kecanggihan yang sangat kontras dengan kekosongan yang dirasakan Arya Nugraha di hatinya. Mengenakan setelan jas Italia yang dibuat khusus, dia mengamati pergerakan di ruang utama restoran. Paling bergengsi milik keluarganya, jaringan restoran yang telah menjadi simbol kuliner tingkat tinggi di Jakarta. Ini adalah salah satu pesta kalangan atas itu lagi, di mana senyum palsu dan percakapan dangkal berkuasa mutlak. Arya mengenal setiap orang yang hadir di sana, tetapi pada saat yang sama, dia tidak benar-benar mengenal siapapun. Dinda, pendampingnya malam itu, tertawa berlebihan mendengar sesuatu yang dikatakan salah satu rekan bisnis. Mungkin salah satu lelucon tidak lucu tentang kapal pesiar atau lapangan golf. Arya sayang, panggil ibunya. Ratna Nugraha mendekati dengan gaya keangkuhan khasnya. Keluarga Wicaksono bertanya tentangmu. Ayo, kita harus membuat investor tetap senang. Dia mengangguk secara mekanis, seperti yang telah dilakukannya sejak kecil. Di usia 28 tahun, Arya sudah hafal perannya dalam teater sosial ini. Anak teladan, pewaris sempurna, calon CEO jaringan Jawa Indah. Tetapi setiap senyum terpaksa, setiap jabat tangan protokoler seolah menghisap sedikit lagi jiwanya. Kepala koki lewat dengan tergesa-gesa, membawa nampan berisi kanapes yang rumit. Arya memperhatikannya dengan setitik iri. Setidaknya dia memiliki tujuan nyata di sana, menciptakan sesuatu yang benar-benar dihargai orang. Kapan kau berencana melamarnya? Bisik ibunya, menunjuk Dinda dengan gerakan kepala yang halus. Dia berasal dari keluarga yang sangat baik, akan menjadi persatuan yang sempurna untuk bisnis. Arya merasakan perutnya bergolak. Dinda memang cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga terpandang, pasangan sempurna di mata masyarakat. Tapi tidak ada koneksi, tidak ada kedalaman. Seperti semua orang di sana, dia hanya tertarik pada kekayaan keluarga Nugraha dan status yang dibawa nama belakangnya. Malam terasa begitu lambat ketika Arya memutuskan untuk menghirup udara segar di teras. Angin dingin Jakarta mengacak-acak rambutnya yang tertata rapi, membawa serta aroma kota, campuran polusi, dan kemungkinan yang selalu membuatnya penasaran. Saat itulah dia mendengar sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di gang samping restoran, dua karyawan berbincang selama istirahat mereka. Hanya potongan percakapan sederhana tentang kehidupan mereka, impian mereka, perjuangan harian mereka. Tapi ada keaslian di sana yang tidak ditemukan Arya di dunianya selama bertahun-tahun. Aku harus naik 2 bus untuk sampai hari ini, kata salah satu dari mereka. Tapi sepadan, orang-orang di sini seperti keluarga bagiku. Keluarga. Kata itu bergema dalam pikiran Arya seperti lonceng. Kapan terakhir kali dia merasakan sesuatu seperti itu? Kapan terakhir kali dia benar-benar berbicara dengan seseorang? Kembali ke ruangan, semuanya tampak lebih artifisial. Dinda sekarang terang-terangan menggoda pengusaha lain. Ayahnya mendiskusikan angka dengan para pemegang saham. Dan ibunya mengkoordinasikan pesta amal berikutnya, alasan lain untuk pamer sosial. Pada saat itulah sebuah ide mulai terbentuk dalam benaknya. Ide gila, mustahil, tapi yang terus berkembang. Bagaimana jika dia bisa mengalami kehidupan dari sisi lain? Jika dia bisa, untuk beberapa waktu, meninggalkan semua kemewahan itu dan menemukan siapa dirinya sebenarnya jauh dari sorotan masyarakat kelas atas. Keputusan itu mengkristal ketika ayahnya, Hendra Nugraha, memanggilnya untuk salah satu percakapan tentang tanggung jawab dan warisan keluarga. Suatu hari nanti, nak, semua ini akan menjadi milikmu. Tugas kita untuk mempertahankan standar keunggulan yang telah kita bangun. Arya memandang ruangan sekali lagi. Wajah yang sama, percakapan kosong yang sama, teater sosial yang sama yang berulang malam demi malam. Tenggorokannya terasa sesak dengan kesadaran bahwa dia tidak tahan lagi. Malam itu setelah semua tamu pergi, Arya tetap berada di restoran yang kosong.
Dia berjalan di antara meja-meja yang tertata rapi, menyentuh piring-piring mahal, merasakan aroma rangkaian bunga. Inilah warisannya, takdirnya yang telah dirancang sejak lahir. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Di apartemen penthouse-nya, sementara kota tertidur, Arya mulai menyusun rencananya. Tidak akan mudah. Dia harus meninggalkan semua kenyamanan yang dikenalnya, menciptakan identitas baru, belajar hidup seperti orang biasa. Tapi prospek kebebasan, menemukan siapa dirinya sebenarnya jauh dari harapan keluarga, membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Dia tidak menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan membawanya menemukan arti sebenarnya. Dari keluarga, cinta dan keaslian di tempat yang paling tidak terduga, dapur salah satu restorannya sendiri. Pertama kalinya Arya naik bus, jantungnya berdetak begitu kencang hingga dia berpikir semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Mengenakan jeans sederhana dan kemeja biasa yang dibeli di toko serba ada, dia tampak seperti orang lain. Arya Nugraha yang sering muncul di kolom sosial telah hilang, digantikan oleh Arya Pranata, nama umum untuk kehidupan yang dia harapkan. Lebih jujur, dia memilih untuk bekerja di Jawa Indah Cabang Kemang, salah satu unit yang paling ramai dari jaringan tersebut. Memang berisiko, tetapi sesuatu membisikkan padanya bahwa dia perlu tetap dekat dengan kerajaan keluarganya untuk benar-benar memahami tempatnya di dunia. Selain itu, tidak ada eksekutif yang mengunjungi unit itu dianggap terlalu populer untuk lingkaran sosial keluarga Nugraha. Pengalaman sebelumnya? Tanya Sari Wijaya, manajer restoran selama wawancara. Matanya yang coklat menganalisis Arya dengan campuran keingintahuan dan ketidakpercayaan. Saya pernah bekerja di beberapa bar, bohong Arya, merasa sangat buruk karenanya. Tapi dia telah belajar cukup dalam beberapa minggu terakhir untuk mengetahui dasar-dasar pelayanan. Sari Wijaya memeriksa kembali CV palsunya. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat Arya penasaran. Kekuatan yang tenang, martabat yang sepertinya berasal dari tahun-tahun perjuangan. Kamu mulai sebagai asisten pelayan, katanya akhirnya. Gajinya sesuai upah minimum plus tip. Jam kerja dari pukul 16 malam sampai tengah malam, 1 hari libur seminggu. Tertarik? Arya mengangguk, berusaha menahan emosi dalam suaranya. Ya, sangat. Hari pertamanya adalah kejutan realitas. Punggungnya sakit karena membawa nampan, kakinya berdenyut di dalam sepatu sosial murah, dan kepalanya berputar mencoba mengingat pesanan. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Energi, kebersamaan di antara karyawan yang belum pernah dia alami. Tenang, anak baru, kata Budi, seorang pelayan yang lebih tua, membantunya mengatur meja. Semua orang mulai seperti ini. Rahasianya adalah bernapas dalam-dalam dan tersenyum. Di dapur, Arya menemukan dunia yang sama sekali baru. Di sana tidak peduli nama belakang atau rekening banknya, yang dihitung adalah kesediaannya untuk bekerja dan belajar. Chef Eko, pria paruh baya dengan logat Jawa, memimpin timnya dengan campuran unik antara disiplin dan kasih sayang. Tapi Sarilah yang paling menarik perhatiannya. Ada sesuatu dalam caranya mengelola restoran yang mempesonanya. Dia mengenal setiap karyawan dengan nama, mengetahui cerita mereka, kesulitan mereka. Ketika salah satu juru masak harus absen karena anaknya sakit, dia sendiri yang menggantikan shiftnya. Kita adalah keluarga di sini, katanya selama istirahat, menawarkan Arya secangkir kopi. Mungkin bukan restoran paling mewah di jaringan ini, tapi memiliki hati. Arya merasakan gumpalan di tenggorokannya. Dalam semua tahunnya sebagai pewaris, dia tidak pernah melihat begitu banyak kemanusiaan dalam pengelolaan restoran. Minggu-minggu berlalu dan Arya berubah. Jari-jarinya mendapatkan kapalan, posturnya kehilangan kekakuan kelas atas, dan senyumnya, yang dulu dilatih untuk foto di acara-acara, menjadi tulus. Dia mulai mengenal cerita-cerita rekan kerjanya, memahami perjuangan harian mereka, impian mereka. Suatu malam setelah shift yang sangat sibuk, Sari menemukannya duduk di tangga belakang, kelelahan namun puas. Kamu berbeda, katanya, duduk di sampingnya. Ada sesuatu di matamu. Seolah-olah kamu mencari sesuatu. Arya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia telah mengetahui bahwa Sari juga memiliki pertarungannya sendiri.
Dibesarkan oleh neneknya setelah ibunya meninggalkannya, dia telah berjuang untuk setiap pencapaian dalam hidupnya. Tekadnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman berasal dari tahun-tahun menghadapi dinginnya penolakan. Mungkin iya, jawabnya, sadar betapa beratnya kebohongan awalnya sekarang. Mencari sesuatu yang nyata. Momen itu terganggu oleh pelanggan yang menuntut mengeluhkan anggur. Sari mendesah bangkit berdiri. "Yah, apapun yang kamu cari, aku harap kamu menemukannya di sini." Arya mengamatinya kembali ke ruangan. Jantungnya berdetak dengan cara yang tidak siap dia pahami. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dalam upayanya melarikan diri dari dunia artifisial tempat dia tinggal, dia akan menemukan seseorang yang akan membuatnya mempertanyakan semua yang dia pikir dia ketahui tentang cinta dan keaslian. Malam itu di apartemen kecil sewanya sangat berbeda dari penthouse mewah yang telah dia tinggalkan. Arya tidak bisa tidur. Bayangan Sari tidak lepas dari pikirannya, bersama dengan rasa bersalah yang semakin besar, karena tidak sepenuhnya jujur padanya. Bagaimana reaksinya jika mengetahui siapa dia sebenarnya? Dan lebih penting lagi, bagaimana dia sendiri berubah dengan setiap hari yang berlalu dalam kehidupan barunya ini? Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi dapur kecil apartemen Sari. Hari itu adalah Minggu, satu-satunya hari liburnya, dan dia telah mengundang Arya untuk makan siang sederhana. Dia mengamati terpesona, sementara Sari menyiapkan resep keluarga, ayam panggang, dengan kentang yang biasa dibuat neneknya. "Aku belajar memasak dari Mbah Tuti," jelasnya, membumbui ayam dengan gerakan yang tepat dan penuh kasih sayang. Dia bilang makanan bukan hanya penopang tapi juga kenangan kasih sayang. Arya membantu mengupas kentang, tugas yang 3 bulan lalu akan dianggapnya tidak mungkin. Tangannya yang dulu selalu terawat dengan sempurna, kini menunjukkan luka-luka kecil dan kapalan, medali dari kehidupan barunya yang dia bawa dengan kebanggaan rahasia. "Tidak pernah berpikir mengupas kentang bisa begitu terapeutik," komentarnya membuat Sari tertawa. "Kamu penuh kejutan, Arya Pranata," katanya, dan senyumnya membuat hati Arya terasa sakit. Rasa bersalah tentang nama palsu, tentang cerita yang dikarang, semakin berat. Makan siang disajikan di balkon kecil apartemen. Dengan pemandangan jalan ramai di kawasan itu, suara mobil dan dengungan orang-orang di trotoar menciptakan simfoni perkotaan yang Arya telah belajar untuk menghargai. "Ini luar biasa," pujinya, menikmati setiap suapan. Dan memang begitu, ada rasa di sana yang tidak bisa ditiru oleh chef berbintang di Jawa Indah. Rasa kasih sayang kesederhanaan. Sari sedikit merona dengan pujian itu. "Ini hanya resep sederhana." "Kadang-kadang hal-hal paling sederhana adalah yang paling istimewa," balas Arya, matanya bertemu dengan mata Sari untuk waktu yang terasa abadi. Sore berlalu dengan tenang, dengan percakapan tentang impian dan kenangan. Sari berbicara tentang masa kecilnya, tentang bagaimana neneknya bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memastikan pendidikannya, tentang perjuangannya sendiri untuk mencapai posisinya sekarang. "Kamu tahu apa yang paling membanggakanku di restoran?" tanyanya menuangkan lebih banyak kopi. "Melihat tim kita berkembang bersama, Budi bisa membayar kuliah anaknya, Ana menyelesaikan kursus kue, ini kemenangan kecil yang membuat semuanya berharga." Arya merasakan hatinya berkembang dan menyusut secara bersamaan. Sebagai pengelola Jawa Indah, dia tidak pernah benar-benar memikirkan karyawan dengan cara ini. Sebagai orang dengan impian, dengan cerita, dengan keluarga untuk dinafkahi. Matahari mulai terbenam ketika Sari menunjukkan padanya album foto lama. "Ini Mbah Tuti," katanya menunjuk ke seorang wanita tua dengan senyum lembut. "Dia meninggal 5 tahun lalu, tapi semua yang kumiliki, aku berhutang padanya." Arya memegang foto itu dengan hati-hati, memperhatikan kemiripan senyumnya. Saat itulah sesuatu di rak menarik perhatiannya, potongan koran yang dibingkai. Darahnya membeku saat mengenali artikel itu, tentang peresmian Jawa Indah Cabang Kemang, dan di sanalah dia bersama ayahnya memotong pita peresmian. "Aku menyimpan, ini dari hari aku mendapatkan pekerjaan," jelas Sari tanpa memperhatikan ketidaknyamanannya. "Itu momen penting bagiku." Arya hampir tidak bisa bernapas.
Dalam foto itu, wajah mudanya tersenyum dengan kecerdasan yang sama yang sekarang sangat dia benci. Bagaimana dia akan menjelaskan ini padanya? Bagaimana dia akan mengaku bahwa dia sebenarnya adalah anak pemilik, hidup dalam kebohongan? Momen itu terganggu oleh dering ponsel Sari, keadaan darurat di restoran. "Aku harus pergi," kata Sari, sudah mengambil tasnya. "Salah satu freezer bermasalah. Aku akan menemanimu," tawar Arya. Sebagian lega karena gangguan, sebagian tersiksa oleh keyakinan yang semakin besar bahwa dia tidak bisa mempertahankan sandiwara ini lebih lama lagi. Dalam perjalanan ke restoran, berjalan berdampingan di jalan-jalan, kawasan itu, Arya merasakan tangan Sari mencari tangannya. Sentuhannya lembut, alami, penuh janji yang tidak terucapkan. Jantungnya berdetak tidak karuan. Bukan hanya karena kontak, tapi karena kesadaran akut bahwa dia jatuh cinta pada seseorang yang percaya mengenalnya, padahal seluruh kehidupannya di sana dibangun di atas kebohongan. Masalah freezer cepat diselesaikan, tapi sesuatu telah berubah di antara mereka. Ada keintiman baru, listrik di udara yang tidak bisa diabaikan. Sebelum berpisah, Sari menciumnya. Ciuman lembut, penuh harapan. "Sampai besok," bisiknya, matanya bersinar dalam cahaya jalan yang redup. Arya berdiri di trotoar lama setelah Sari pergi. Hatinya terbagi antara kebahagiaan paling murni yang pernah dirasakannya dan ketakutan yang semakin besar akan konsekuensi dari tindakannya. Bagaimana dia bisa melanjutkan ini? Bagaimana dia bisa jujur dengan perasaannya ketika identitasnya sendiri adalah sandiwara? Malam itu di apartemennya, Arya tidak bisa tidur. Ciuman Sari masih terasa di bibirnya, sementara hati nuraninya terbakar dengan beban kebenaran yang tidak terucapkan. Di mejanya, ponsel yang digunakannya untuk kontak dengan keluarga lamanya berkedip dengan puluhan pesan yang belum dibaca. Ibunya, ayahnya, pengacara perusahaan, semua mencari pewaris keluarga Nugraha yang hilang. Hari-hari berikutnya adalah siksaan manis bagi Arya. Setiap momen bersama Sari dipenuhi dengan kegembiraan dan penemuan, tetapi juga dengan rasa bersalah yang semakin besar yang mengancam akan mencekiknya. Ciumannya terasa seperti janji dan penyesalan, pelukannya adalah tempat perlindungan sekaligus penjara. Di restoran, hal-hal juga berubah. Para karyawan telah memperhatikan dinamika baru antara manajer dan pelayan baru, dan Arya bisa merasakan tatapan dan senyum berahasia. Budi khususnya tampak menyetujui romansa yang sedang berkembang. "Sudah lama aku tidak melihat Sari begitu bahagia," komentar pelayan yang lebih tua selama istirahat. "Dia layak mendapatkan seseorang yang baik. Tahu kan, setelah semua yang dia lalui." "Semua yang dia lalui?" tanya Arya. Hatinya terasa sakit dengan kemungkinan lebih banyak kesedihan dalam hidupnya. Budi ragu-ragu, jelas menyesal telah menyinggung topik tersebut. "Bukan hakku untuk bercerita, tapi katakanlah dia pernah mempercayai orang yang salah sebelumnya. Jaga hatinya baik-baik, oke?" Kata-kata Budi menghantuinya sepanjang hari. Selama istirahatnya, Arya berlindung di area istirahat kecil karyawan. Pikirannya bergejolak dengan pemikiran yang bertentangan. Saat itulah dia mendengar suara dari kantor Sari. Dia sedang berbicara di telepon dan tampak gelisah. "Ya Mbah, aku tahu itu 3 bulan sewa yang tertunggak," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Tapi dengan pengobatan kaki Mbah, tidak tersisa. Tidak perlu menjual perhiasan Mbah. Aku akan mengatasinya, aku janji." Arya merasakan hatinya terasa sakit. Sari, yang selalu begitu kuat, begitu berdedikasi untuk membantu orang lain, sedang menghadapi kesulitan keuangan dalam diam. Naluri langsung adalah membantunya. Bagaimanapun, dia memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa dihabiskan dalam beberapa kehidupan. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan memiliki sumber daya untuk ini sebagai pelayan biasa? Situasi menjadi lebih rumit ketika, pada malam yang sama, ayahnya melakukan kunjungan mendadak ke restoran. Arya berada di tengah ruangan ketika melihat Hendra Nugraha masuk, ditemani 2 eksekutif. Darahnya membeku. "Saya perlu memeriksa dapur," katanya cepat kepada Budi, praktis berlari ke belakang restoran. Sari, yang sedang menyambut tamu penting, memperhatikan perilakunya yang aneh. "Arya,
Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, hanya aku tidak merasa terlalu baik. Bohongnya, jantungnya, berdetak begitu kencang hingga dia pikir akan meledak. Bersembunyi di area layanan, Arya bisa mendengar potongan percakapan. Ayahnya sedang melakukan inspeksi mendadak, sesuatu yang biasa dilakukannya secara berkala di semua unit jaringan. Suara berwibawa Hendra bergema di seluruh restoran, membuat kritik dan menuntut penjelasan. Angka kuartal ini di bawah ekspektasi. Arya mendengar ayahnya berkata, "Kita perlu mempertimbangkan perubahan dalam manajemen." Tuan Nugraha, suara Sari tegas, profesional. "Jika saya boleh, saya ingin menyajikan laporan terperinci tentang inisiatif kami untuk..." "Saya tidak membutuhkan laporan," potong Hendra. "Saya butuh hasil. Kalian punya waktu seminggu untuk memperbaiki angka, atau akan ada konsekuensi." Arya mengepalkan tinjunya, kemarahan lama naik ke tenggorokannya. Selalu seperti ini, ayahnya hanya melihat angka, spreadsheet, hasil. Dia tidak melihat orang-orang, cerita-cerita, hati yang Sari berikan pada tempat itu. Setelah rombongan pergi, Sari menemukan Arya masih bersembunyi di area layanan. Matanya merah, tapi posturnya tetap bermartabat. "Maaf untuk itu," katanya, mencoba tersenyum. Pemiliknya tidak dikenal karena kelembutan. Arya ingin memeluknya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya dan menggunakan pengaruhnya untuk melindungi tempat itu dan semua orang yang bekerja di sana. Tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. "Hei," dia menyentuh wajahnya dengan lembut, salah mengartikan kegelisahannya. "Jangan khawatir, tidak ada yang akan kehilangan pekerjaan, oke? Aku akan mengatasinya." Malam itu, sendirian di apartemennya, Arya menghadapi keputusan paling sulit dalam hidupnya. Di satu sisi ada cintanya yang semakin besar untuk Sari dan kehidupan nyata yang telah dia bangun dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, beban kebohongannya dan kesadaran bahwa, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Teleponnya berdering. "Itu Sari. Mau mampir ke rumahku?" tanyanya, suaranya yang lembut membawa nada kerentanan yang belum pernah didengarnya sebelumnya. "Aku membutuhkanmu hari ini." Arya menutup matanya, hatinya terbagi antara keinginan untuk berlari kepadanya dan ketakutan akan konsekuensi dari rahasianya. Bagaimana dia bisa terus hidup dalam kebohongan itu? Tapi bagaimana dia bisa mengambil risiko kehilangan satu-satunya cinta sejati yang pernah dia kenal? Apartemen Sari hanya diterangi beberapa lilin ketika Arya tiba. Dia telah menyiapkan makan malam sederhana, mie dengan saus buatan sendiri, yang sama dengan yang diajarkan neneknya. Aroma yang familiar mengisi hati Arya dengan kelembutan yang menyakitkan. "Maaf, kesederhanaannya," katanya, menyajikan piring. "Ini bukan persis seperti Jawa indah." "Ini jauh lebih baik," jawab Arya dengan tulus, mengamati bagaimana cahaya lilin menari di wajahnya. Sari tampak lelah, khawatir, tapi tetap cantik dengan cara yang tidak bisa ditandingi oleh sosialit manapun yang pernah dia kenal. Selama makan malam, akhirnya dia membuka hatinya. "Nenekku butuh operasi lutut," jelasnya, bermain-main dengan makanan di piringnya. "Asuransi kesehatan menolak pembayaran dan biaya pribadi, ya lebih dari gajiku selama setahun." Arya merasakan perutnya bergolak. Uang yang diperlukan untuk operasi mungkin tidak mencapai nilai salah satu jam tangan yang biasa dipakainya dalam kehidupan sebelumnya. Dan sekarang dengan ancaman dari Pak Nugraha untuk melakukan perubahan, lanjutnya suaranya sedikit bergetar. "Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Arya. Tidak sekarang." Dia mengulurkan tangannya di atas meja, jari-jarinya bertautan dengan jari-jari Sari. Kontras antara tangan mereka mempesonanya. Tangan Sari ditandai oleh tahun-tahun kerja keras. Tangannya masih membawa sisa-sisa kehidupan istimewanya, meskipun setelah beberapa bulan terakhir. Semuanya akan baik-baik saja, janjinya, merasakan setiap kata seperti tusukan di hatinya. "Percayalah padaku." Sari memandangnya dengan begitu banyak cinta, begitu banyak kepercayaan, sehingga Arya merasakan air mata terbentuk di matanya. Dia salah mengartikan emosinya sebagai empati atas situasinya.
Kamu tahu apa yang lucu? Katanya, bangkit untuk mengambil sesuatu dari laci. Aku selalu bermimpi memiliki restoran sendiri, kecil, nyaman, di mana semua orang merasa seperti di rumah. Dia menunjukkan kepada Arya sebuah buku catatan usang, penuh dengan catatan, potongan, dan gambar. Itu adalah proyek hidupnya, denah yang dicoret-coret, menu imajiner, bahkan nama rumah Mbah. Penghormatan untuk nenekmu? Tanya Arya dengan lembut. Ya, dia tersenyum. Dia selalu bilang bahwa suatu hari aku akan memiliki tempatku sendiri, bahwa setiap impian, sekehendak apapun tampaknya, layak mendapat kesempatan. Arya membalik-balik buku catatan dengan hati-hati, penuh penghormatan. Setiap halaman melimpah dengan cinta dan dedikasi, dibandingkan dengan proyek jutaan yang pernah dilihatnya di jaringan Jawa Indah. Impian sederhana itu tampak jauh lebih berharga. Malam berlanjut dan mereka berakhir di sofa. Sari meringkuk dalam pelukannya, berbagi cerita dan impian. Arya menceritakan versi yang diedit dari masa kecilnya, berusaha untuk tetap sedekat mungkin dengan kebenaran sambil menghilangkan detail yang akan mengungkapkan jati dirinya. Kadang-kadang aku merasa kamu menyimpan rahasia, kata Sari tiba-tiba, berbalik untuk menatap matanya. Sesuatu yang menyakitimu. Arya merasakan jantungnya berhenti sejenak. Mengapa kamu berkata begitu? Entahlah, ada saat-saat kamu tampak begitu jauh, begitu tersesat. Dia menyentuh wajahnya dengan lembut. Aku ingin kamu cukup mempercayaiku untuk berbagi apapun itu. Saat itu adalah momen sempurna untuk mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata sudah di ujung lidahnya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia memilih kehidupan ini? Bagaimana dia telah jatuh cinta setengah mati padanya? Tapi ketakutan melumpuhkannya. Aku mempercayaimu, katanya akhirnya, membenci dirinya sendiri karena terus berbohong. Lebih dari yang pernah kupercayai siapapun. Mereka berciuman, ciuman yang lambat dan dalam yang membawa cinta, sekaligus rasa sakit. Segera ciuman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih, pakaian dilepas dengan lembut. Dan untuk pertama kalinya mereka menyerahkan diri sepenuhnya satu sama lain. Setelahnya, berbaring di tempat tidur kecil, Arya mengamati Sari tidur. Wajahnya tenang, senyum kecil bermain di bibirnya. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela memandikannya dalam cahaya yang hampir eterik. Saat itulah dia mengambil keputusan. Besok dia akan mulai menyelesaikan semuanya, menemukan cara untuk membantu dengan operasi neneknya, memastikan restoran tidak terpengaruh oleh ancaman ayahnya, dan akhirnya menceritakan seluruh kebenaran. Tapi takdir memiliki rencana lain. Sementara Arya akhirnya tertidur, ponsel lamanya yang disimpannya tersembunyi di apartemennya, menerima pesan yang akan mengubah segalanya. Foto dirinya dan Sari bersama di restoran dikirim oleh seseorang yang telah mengenalinya dengan ancaman jelas untuk membongkar identitasnya. Pesan itu dari Dinda, mantan pendampingnya di acara-acara sosial. Jadi inikah yang dilakukan pewaris Nugraha? Kisah yang menarik. Aku bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang tuamu tentang romansa barumu. Arya merasakan seluruh darahnya menghilang dari wajahnya saat membaca dan membaca ulang pesan itu. Dinda selalu pendendam, terutama setelah dia mulai menghindarinya di acara-acara terakhir sebelum menghilang. Sekarang dia memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan bukan hanya kehidupan barunya, tapi terutama kepercayaan yang Sari letakkan padanya. Di restoran, hari dimulai dengan tegang. Arya hampir tidak tidur, dan setiap pelanggan yang masuk membuatnya terlonjak, takut melihat Dinda atau orang tuanya melintasi pintu. Sari, di sisi lain memancarkan kebahagiaan, melemparkan pandangan sayang ke arahnya setiap kali bisa. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Sari selama istirahat, memperhatikan kegelisahannya. Kamu tampak khawatir. Hanya lelah, bohong Arya. Semakin membenci dirinya sendiri karena setiap kebohongan baru yang terpaksa dikatakannya. Hari terasa menyiksa ketika Budi memanggilnya secara diam-diam ke area layanan. Ada seorang wanita mencarimu, katanya tampak tidak nyaman. Sangat elegan mengatakan dia teman lama. Arya merasakan perutnya merosot. Dari deskripsi itu pasti Dinda. Di mana dia? Di meja 15,
jawab Budi mengerutkan dahi. Arya, apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Mengumpulkan seluruh keberaniannya, Arya menuju meja di mana Dinda menunggunya. Tersenyum seperti kucing yang baru saja menyudutkan tikus. Dia tampak sempurna dalam gaun bermereknya, menonjol seperti noda kemewahan di lingkungan santai restoran. Tempat yang menggemaskan, kata Dinda dengan kemanisan palsu. Sangat khas. Apa yang kamu inginkan, Dinda? Tanya Arya, menjaga suaranya tetap rendah. Oh, aku datang untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri Arya Nugraha yang hebat, melayani meja dan terlibat dengan seorang karyawan. Dia praktis, meludahkan kata terakhir. Orang tuamu akan hancur. Jangan libatkan orang tuaku, desis Arya. Dan terutama biarkan Sari sendiri. Dinda tertawa suara tanpa kegembiraan. Jadi itu namanya? Sari begitu umum. Aku bertanya-tanya, apakah dia tahu siapa kamu sebenarnya? Arya merasakan kehadiran di belakangnya dan jantungnya hampir berhenti. Itu Sari, mendekati untuk memeriksa apakah pelanggan dilayani dengan baik. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Tanyanya secara profesional. Dinda mempelajarinya dengan senyum jahat. Oh ya, Arya dan aku hanya mengingat masa lalu. Bukan begitu, sayang? Wajah Sari menunjukkan kebingungan ketika mendengar nada intim. Arya bisa melihat roda-roda berputar dalam pikirannya, menghubungkan detail-detail kecil yang sebelumnya tidak masuk akal. Kalian ini saling kenal? Tanyanya suaranya mengkhianati nada ketidakamanan. Oh, kami sangat mengenal satu sama lain, jawab Dinda sebelum Arya bisa campur tangan. Dari berbagai acara sosial, kamu tahu, semua lingkaran masyarakat kelas atas bisa sangat membosankan kadang-kadang. Sari menatap Arya mencari penjelasan di matanya. Kepanikan di wajahnya pasti telah mengkonfirmasi kecurigaan Sari karena ekspresinya berubah secara halus. Dari kebingungan menjadi sesuatu yang lebih menyakitkan. Permisi, katanya secara formal menjauh dengan cepat. Sari, tunggu, panggil Arya, tapi dia sudah menghilang ke dapur. Dinda mengamati adegan dengan kepuasan yang jelas. Ups, sepertinya aku merusak kisah dongeng kecilmu. Arya merasakan gelombang kemarahan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Kenapa? Kenapa melakukan ini? Karena kamu telah mempermalukanku, jawab Dinda. Semua kepura-puraan manisnya menghilang dari suaranya. Kamu membiarkanku menunggu di acara amal itu seperti orang bodoh. Sekarang giliranku untuk membalas. Dia mencoba mengikuti Sari, tapi Budi menahannya. Dia meminta untuk tidak diganggu, kata pelayan yang lebih tua. Ekspresinya campuran kekecewaan dan kasihan. Sisa shift adalah kekacauan penderitaan. Arya bisa merasakan tatapan karyawan lain, beberapa penasaran, yang lain menuduh. Sari tidak keluar dari kantornya sepanjang malam. Ketika akhirnya shiftnya berakhir, Arya menemukan sebuah catatan di lokernya. Jangan kembali besok, anggap dirimu dipecat. Tulisan itu adalah tulisan Sari, tapi kehilangan kelembutan karakteristik dalam gorisannya. Kata-kata telah ditulis dengan kekuatan menandai kertas. Di luar restoran malam itu dingin dan sepi. Arya tetap berdiri di trotoar selama beberapa menit, menatap jendela-jendela bercahaya dari tempat di mana dia telah menemukan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sesuatu yang benar-benar berarti. Teleponnya bergetar, pesan lagi dari Dinda. Orang tuamu sudah tahu. Mereka sedang menuju restoran sekarang. Arya bisa melihat lampu mobil ayahnya mendekati restoran. Rolls-Royce hitam meluncur diam-diam di jalan. Berhenti di depan bangunan seperti ancaman diam. Hendra dan Ratna Nugraha turun dari kendaraan, ekspresi mereka campuran kemarahan dan kekecewaan. Tanpa berpikir dua kali, Arya berlari ke pintu belakang restoran. Dia harus sampai ke Sari sebelum orang tuanya, harus menjelaskan semuanya dengan caranya sendiri. Dia menemukannya di kantornya, mengatur kertas dengan tangan gemetar. Sari, tolong dengarkan aku, mohon Arya menutup pintu di belakangnya. Dia tidak mengangkat matanya dari dokumen. Kurasa aku sudah cukup mendengar kebohongan untuk satu hari, Tuan Nugraha. Cara dia mengucapkan nama belakang, aslinya menyentuh Arya seperti tamparan. Tidak seharusnya begini, katanya. Suaranya pecah. Semua yang kita jalani, semua yang kita rasakan, itu nyata. Nyata? Sekarang dia menatapnya,
Matanya berkilau dengan air mata tertahan. Apa tepatnya yang nyata, Arya? Atau itu juga bukan nama aslimu? Sebelum dia bisa menjawab, pintu kantor terbuka. Hendra Nugraha masuk seperti badai diikuti oleh Ratna. Jadi disinilah kamu bersembunyi selama beberapa bulan ini, menggelegar Hendra. Berperan sebagai pelayan mempermalukan nama keluarga. Sari berdiri, posturnya kaku dengan martabat. Tuan Nugraha, ini kantor pribadimu. Anda tidak bisa... Kantormu, potong Ratna dengan sikap merendahkan. Sayang, semua di sini milik keluarga Nugraha, termasuk posisi yang kamu tempati. Arya melihat momen tepat ketika realisasi penuh menghantam Sari. Bukan hanya dia putra pemilik, tapi dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pekerjaannya, hidupnya, sepanjang waktu. Karena itu, kunjungan hari lalu, katanya, menghubungkan ... Kamu tahu dia akan datang, semua adegan bersembunyi itu. Tidak, protes Arya. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku benar-benar berubah, benar-benar belajar. Cukup dengan lelucon ini, potong Hendra. Kamu akan pulang sekarang juga. Aku sudah mengatur tiketmu ke London. Beberapa bulan mengelola cabang Eropa. Kita harus memasukkan akal sehat ke kepalamu. Aku tidak akan pergi kemanapun, jawab Arya, untuk pertama kalinya menghadapi ayahnya. Ini hidupku sekarang. Di sini aku menemukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan semua uang di dunia. Ratna tertawa, suara dingin dan terhitung. Cinta? Itukah yang kamu pikir kamu temukan? Oh sayangku, bersikaplah realistis. Apa yang bisa diinginkan seorang manajer restoran darimu selain uangmu? Ibu tidak tahu apa-apa tentang saya, kata Sari. Suaranya bergetar karena kemarahan tertahan. Tidak juga tentang cinta. Aku tahu cukup, balas Ratna. Aku tahu kamu punya nenek sakit yang membutuhkan operasi mahal. Aku tahu kamu terlambat 3 bulan membayar sewa. Betapa nyamannya jatuh cinta dengan pewaris keluarga Nugraha, bukan? Arya melihat wajah Sari memucat. Bagaimana ibu tahu tentang hal-hal itu? Aku punya sumber dayaku, jawab Ratna dengan senyum kejam. Sekarang aku akan membuat proposal sederhana. Ada cek substansial menunggumu. Cukup untuk operasi nenekmu dan lebih banyak lagi. Semua yang perlu kamu lakukan adalah menjauh dari anakku. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Arya memandang antara orang tuanya dan Sari, jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Saya tidak butuh uang Anda, kata Sari akhirnya. Suaranya dipenuhi dengan martabat yang membuat Arya semakin jatuh cinta. Dan saya tidak butuh apapun lagi dari keluarga Nugraha. Saya mengundurkan diri. Sari, jangan, mohon Arya, mencoba meraihnya. Dia menghindar dari sentuhannya seolah itu membakar. Sudah berakhir, Arya. Apapun yang ada di antara kita, semuanya kebohongan. Dengan kata-kata itu dia mengambil tasnya dan keluar dari kantor, meninggalkan bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga pria yang telah mengajarkan hatinya untuk mencintai dan meragukan pada saat yang sama. Arya tetap berdiri, merasakan dunianya runtuh. Melalui jendela kantor, dia bisa melihat Sari melintasi parkiran. Punggungnya tegak meskipun air mata sekarang mengalir bebas di wajahnya. Ayo, kata Hendra, meletakkan tangan berat di bahunya. Mobil sudah menunggu. Tapi Arya tidak bergerak. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah secara tak terbalikkan. Tidak, katanya, suaranya tegas. Aku tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari paling suram yang pernah dialami Arya. Dia mencoba menghubungi Sari dengan segala cara yang mungkin, tetapi dia telah memblokir nomornya dan tidak lagi bekerja di restoran. Apartemennya kosong. Menurut tetangga, dia telah pindah pada malam yang sama. Budi, satu-satunya yang masih berbicara dengannya, mengungkapkan bahwa Sari telah kembali tinggal bersama neneknya. Dia hancur, bro, kata pelayan itu. Kekecewaannya masih terlihat jelas dalam suaranya. Belum pernah aku melihatnya seperti ini. Arya tenggelam di apartemen sederhananya, mengabaikan puluhan panggilan dari orang tuanya. Kata-kata Sari bergema dalam pikirannya tanpa henti, semuanya kebohongan. Bagaimana menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang benar dalam hidupnya adalah cinta yang dirasakannya untuknya? Seminggu berlalu, dan Arya akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke rumah nenek Sari.
Itu adalah rumah sederhana di kawasan sederhana, dengan kebun kecil di depan, di mana beberapa mawar berjuang untuk bertahan hidup sebelum dia bisa mengetuk pintu terbuka. Seorang wanita tua bersandar pada tongkat, menatapnya dengan mata yang mengejutkan tajam. "Jadi kamu adalah Arya," katanya. Suaranya tidak bermusuhan juga tidak ramah. "Aku bertanya-tanya kapan kamu akan muncul." "Mbah Tuti?" tanya Arya mengenalinya dari foto-foto. "Apakah Sari?" "Tidak," potongnya. "Cucuku tidak ada, dan kalaupun dia ada, dia tidak ingin menemuimu." Arya merasakan beratnya kata-kata itu. "Tolong, aku perlu menjelaskan." "Menjelaskan apa, nak?" tanya Mbah Tuti, nadanya sedikit melembut. "Bahwa kamu berbohong, bahwa kamu mempermainkan perasaannya, atau bahwa kamu terlalu kaya untuk memahami bagaimana tindakanmu mempengaruhi orang sederhana seperti kami." "Bukan begitu," protes Arya. "Aku benar-benar mencintainya. Semua yang kulakukan adalah mencoba menemukan sesuatu yang nyata dalam hidupku." Wanita tua itu mempelajarinya untuk waktu yang lama. "Kamu tahu apa perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, selain uang? Adalah bahwa kami tidak punya kemewahan untuk mencari diri sendiri. Kami tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawab kami untuk hidup dalam fantasi." Kata-kata itu menghantamnya seperti panah tepat sasaran. "Mbah, benar akunya. Aku egois, tapi aku menemukan sesuatu yang mengubah hidupku selamanya." "Dan apa itu?" "Bahwa nilai sejati tidak ada hubungannya dengan uang. Itu ada dalam sarapan yang dibagikan, cerita yang diceritakan, cinta yang diletakkan cucumu dalam segala yang dilakukannya." Mbah Tuti mendesah, menyesuaikan beratnya pada tongkatnya. Kata-kata yang indah, tapi kata-kata tidak membayar tagihan, tidak menyembuhkan lutut yang sakit, tidak memperbaiki hati yang hancur. Arya memperhatikan bagaimana dia meringis kesakitan ketika bergerak. "Operasi Mbah bukan urusanmu," potongnya. "Kami tidak menginginkan amal dari keluarga Nugraha. Ini bukan amal," desak Arya. "Ini perbaikan untuk semua keburukan yang aku sebabkan." Wanita tua itu tertawa pelan. "Kamu masih belum mengerti, kan? Sari tidak sakit hati karena uang atau status. Dia sakit hati karena kamu tidak cukup mempercayainya untuk jujur sejak awal." Arya merasakan air mata terbentuk di matanya. "Bagaimana aku bisa memperbaikinya?" "Beberapa hal yang rusak tidak dapat diperbaiki dengan uang atau niat baik," jawab Mbah Tuti. "Kadang-kadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah belajar dari kesalahan kita dan melanjutkan." Pada saat itu sebuah mobil berhenti di depan rumah. Sari turun membawa kantong belanjaan. Melihat Arya, dia membeku. "Apa yang dia lakukan di sini?" tanyanya kepada neneknya. Suaranya sedikit bergetar. "Dia sudah mau pergi," jawab Mbah Tuti. Sebelum Arya bisa berbicara, "Bukan begitu, anak muda?" Arya menatap Sari, hatinya sakit melihat rasa sakit di matanya. Dia ingin berlari kepadanya, memeluknya, berjanji akan memperbaiki semuanya, tapi dia tahu dia tidak punya hak itu. "Maaf," katanya sederhana, dan mulai menjauh. Arya panggil Mbah Tuti ketika dia sudah di pagar. "Setiap kebohongan memiliki harga. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia membayar milikmu?" Dia berhenti, melihat sekali lagi ke rumah sederhana, di mana begitu banyak cinta tinggal. Sari sekarang membantu neneknya masuk, punggungnya berbalik. Darinya seperti benteng yang tak tertembus. "Ya," jawabnya dengan lembut, "harga apapun." Saat berjalan kembali, sebuah ide mulai terbentuk dalam pikirannya. Mungkin dia tidak bisa memperbaiki masa lalu, tetapi dia bisa mencoba membangun masa depan yang berbeda. Masa depan di mana kebenaran, sesakit apapun, akan menjadi satu-satunya jalannya. Kantor pusat jaringan Jawa Indah menempati 3 lantai gedung komersial mewah di pusat Jakarta. Arya melintasi resepsi mengabaikan tatapan terkejut para karyawan. Setelah berbulan-bulan menghilang, pewaris keluarga Nugraha kembali mengenakan jeans dan kemeja sederhana tanpa setelan Italia biasanya. "Ayah Anda sedang rapat," kata sekretaris. Jelas tidak nyaman dengan penampilannya yang informal. "Bagus," jawab Arya, membuka pintu ruang rapat tanpa upacara. Hendra Nugraha sedang di tengah presentasi untuk Dewan Direksi.
Dia berhenti di tengah kalimat ketika melihat putranya masuk. "Arya, apa artinya ini?" "Kita perlu bicara," katanya dengan tegas, "tentang masa depan Jawa Indah." Para eksekutif saling pandang, tegang. Ratna, yang berpartisipasi dalam rapat, bangkit dengan cemas. "Sayang, ini bukan saatnya." "Ini justru saatnya," potong Arya. "Kalian membahas angka, spreadsheet, keuntungan, tapi kalian lupa yang paling penting, orang-orang yang membuat perusahaan ini berjalan." Hendra membuat gerakan kesal. "Semuanya, tolong beri kami izin." Ketika ruangan kosong hanya meninggalkan keluarga, Arya melanjutkan, "Aku menghabiskan beberapa bulan terakhir bekerja di salah satu restoran kita. Kamu tahu apa yang aku pelajari? Bahwa sementara kita mendiskusikan bonus jutaan di sini, ada karyawan di bawah sana yang hampir tidak bisa membayar sewa. Itu bukan masalah kita," jawab Hendra. "Kami membayar sesuai pasar." "Justru jenis pemikiran seperti itulah yang salah," meledak Arya. "Mereka bukan angka dalam spreadsheet. Mereka orang dengan impian, dengan keluarga." Ratna mencoba ikut campur. "Arya, sayang, aku mengerti bahwa petualangan ini mempengaruhimu, tapi..." "Bukan petualangan, Bu," kata Arya. Suaranya lebih lembut sekarang. "Itu pertama kalinya dalam hidup aku benar-benar merasa hidup, benar-benar bagian dari sesuatu yang berarti." Hendra mempelajari putranya untuk waktu yang lama. "Apa tepatnya yang kamu inginkan?" Arya menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin menerapkan perubahan, nyata, mendalam, dimulai dengan program tunjangan karyawan, asuransi kesehatan yang layak, bantuan pendidikan, bagi hasil." "Itu akan menghabiskan..." "Jutaan," protes Hendra. "Lalu kenapa kita punya jutaan? Tapi lebih penting, kita akan memiliki karyawan yang termotivasi, berkomitmen, yang akan melihat perusahaan sebagai keluarga, bukan sebagai eksploitasi." Keheningan berat menyelimuti ruangan. Arya bisa melihat ayahnya memproses kata-katanya. Roda gigi dekade manajemen tradisional bergesekan dengan kemungkinan baru. "Ada lagi," lanjut Arya. "Aku ingin menciptakan program pengembangan profesional, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang, belajar, mewujudkan impian mereka." "Seperti manajer itu?" tanya Ratna dengan sikap merendahkan. "Karena dia kamu melakukan ini?" Arya menghadapi tatapan ibunya. "Sari mengajariku lebih banyak tentang manajemen manusiawi dalam 3 bulan daripada yang kupelajari dalam bertahun-tahun MBA. Dan ya, sebagian karena dia menunjukkan padaku bahwa ada cara yang lebih baik untuk melakukan hal-hal." Hendra bangkit berjalan ke jendela. Dia berdiri di sana selama beberapa menit mengamati kota di bawah. "Kamu benar-benar percaya semua ini?" tanyanya akhirnya. "Dengan segenap hatiku," jawab Arya, "dan aku siap membuktikannya. Beri aku kebebasan untuk menerapkan perubahan ini di satu unit. Jika tidak berhasil, aku kembali ke London dan melakukan semuanya dengan caramu." Lagi-lagi, keheningan. Arya bisa merasakan beratnya keputusan mengambang di udara. Akhirnya ayahnya berbalik. "1 unit," katanya. 3 bulan, tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Kamu mengambil tanggung jawab penuh. Sukses atau gagal, semuanya akan jadi tanggunganmu." Arya mengangguk. "Aku setuju." "Unit mana yang kamu inginkan?" tanya Hendra, sudah mengambil teleponnya. "Kemang," jawab Arya tanpa ragu. "Itu berisiko memilih justru restoran di mana semuanya terjadi." Tapi sesuatu membisikkan padanya bahwa dia perlu memulai dari sana. Keluar dari rapat, Arya menemukan Dinda menunggu di koridor. Dia tersenyum, senyum terhitung yang sekarang tampak begitu kosong baginya. "Mendapatkan apa yang kamu inginkan?" tanya Dinda dengan kemanisan palsu. "Sebenarnya ya," jawab Arya. "Dan kamu membantuku menyadari sesuatu yang penting, bahwa beberapa orang hanya peduli dengan penampilan dan kekuasaan. Tapi ada yang lain, langka dan istimewa, yang peduli dengan apa yang benar-benar penting." Senyumnya goyah. "Masih soal manajer itu? Ayolah Arya, bersikaplah realistis." "Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar realistis," potong Arya. "Dan aku berterima kasih karena telah membuka mataku.
Usahamu untuk menghancurkan sesuatu yang indah hanya menunjukkan padaku betapa benar-benar istimewanya itu. Meninggalkan. Dinda ternganga di koridor. Arya mengambil lift ke lantai dasar. Dia punya banyak pekerjaan di depan, dan perhentian pertamanya adalah tempat yang dia kenal dengan baik, rumah Mbah Tuti. Kebun Mbah Tuti tampak berbeda. Mawar tampak lebih layu, seolah mencerminkan kesedihan yang mendiami rumah. Arya mengetuk pintu, jantungnya berdetak kencang di dadanya. Kali ini Sarilah yang membuka pintu. "Tolong jangan pergi," kata Arya cepat sebelum dia bisa menutup pintu. "Aku datang untuk bicara bisnis." Sari ragu-ragu, tangannya masih digagang pintu. "Bisnis?" "Ya, tentang restoran Kemang. Aku mengambil alih manajemen unit dan ingin menawarkan pekerjaanmu kembali." Dia tertawa tanpa humor. "Pekerjaanku? Setelah semua ini?" "Dengan perbedaan," lanjut Arya. "Kamu akan menjadi manajer umum dengan otonomi penuh untuk menerapkan ide-idemu. Termasuk," dia menarik napas dalam-dalam, "termasuk proyekmu Rumah Mbah." Itu menarik perhatiannya. "Apa maksudmu?" "Aku ingin mengubah Jawa Indah cabang Kemang menjadi sesuatu yang berbeda, lebih ramah, lebih manusiawi, seperti yang selalu kamu impikan." Sari mempelajarinya panjang, mencari tanda-tanda kebohongan atau manipulasi di wajahnya. "Kenapa?" "Karena kamu benar tentang segalanya. Tentang bagaimana memperlakukan orang, tentang menciptakan lingkungan kerja yang seperti keluarga." Dia berhenti sejenak. "Dan karena aku ingin membuktikan bahwa aku telah belajar dari kesalahanku." Mbah Tuti muncul di koridor, bersandar pada tongkatnya. "Biarkan dia masuk, Sari." Di luar dingin, di ruang tamu yang kecil, Arya menyampaikan proposal lengkapnya. Dia berbicara tentang program tunjangan, tentang kesempatan pertumbuhan untuk karyawan, tentang bagaimana dia ingin mengubah unit itu menjadi model manajemen yang manusiawi. "Dan ini bukan amal," tegasnya. "Ini bisnis cerdas. Karyawan yang bahagia bekerja lebih baik, menciptakan koneksi nyata dengan pelanggan, membuat perusahaan tumbuh secara berkelanjutan." Sari mendengarkan dalam diam, wajahnya topeng netralitas profesional. Tapi Mbah Tuti tersenyum sedikit, seolah melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. "Dan apa peranku dalam semua ini?" tanya Sari akhirnya. "Otonomi penuh untuk menerapkan ide-idemu, anggaran untuk renovasi dan pelatihan. Dan," dia ragu sebelum melanjutkan, "kepemilikan saham dalam unit." Ini mengejutkan kedua wanita itu. "Kepemilikan saham?" ulang Sari. 40% saham, konfirmasi Arya. "Didokumentasikan, terdaftar, tanpa trik. Kamu akan benar-benar menjadi pemilik sebagian dari bisnis." Mbah Tuti menyesuaikan posisinya di kursi, membuat ekspresi kesakitan. Sari segera berlari untuk membantu neneknya, dan Arya memperhatikan bagaimana lututnya terlihat jelas bengkak. "Operasinya," kata Arya dengan lembut, "termasuk dalam paket tunjangan baru karyawan, asuransi kesehatan lengkap tanpa masa tunggu." "Aku tidak butuh belas kasihanmu," kata Mbah Tuti, tapi suaranya lebih lembut. "Bukan belas kasihan. Ini minimum yang seharusnya kami tawarkan sejak awal, untuk semua karyawan dan keluarga mereka." Sari kembali duduk, dan Arya bisa melihat roda-roda berputar dalam pikirannya. Ini adalah proposal yang menggoda, bukan karena uang, tapi karena kesempatan untuk benar-benar membuat perbedaan, untuk mewujudkan mimpinya. "Dan jika aku menolak?" tanyanya. "Maka aku mencari orang lain," jawab Arya dengan jujur. "Tapi tidak akan sama. Tidak ada yang mengenal tempat itu, orang-orang itu seperti kamu." Keheningan yang penuh pemikiran menyelimuti ruangan. Di luar, langit mulai gelap, dan Arya tahu dia perlu memberi mereka ruang untuk berpikir. "Aku meninggalkan kontrak dengan pengacaramu," katanya. "Bangkit berdiri. Ambil waktu yang kamu butuhkan untuk menganalisisnya." Dan dia ragu di pintu. "Terlepas dari keputusanmu, operasi Mbah Tuti sudah disetujui. Ini minimum yang bisa kulakukan untuk mulai memperbaiki kesalahanku." Ketika dia sudah di pagar, dia mendengar suara Sari. "Arya!" Dia berbalik, jantungnya berdetak cepat.
"Mengapa kamu benar-benar melakukan ini?" tanya Sari. Arya berpikir sejenak sebelum menjawab, "Karena kamu mengajariku bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan. Ini tentang tindakan, tentang melakukan hal yang benar bahkan ketika menyakitkan, tentang membangun sesuatu yang berarti yang lebih besar dari diri kita sendiri." "Dan kamu pikir ini memperbaiki semuanya?" "Tidak," jawab Arya dengan jujur. "Tidak ada yang memperbaiki kepercayaan yang hancur. Tapi mungkin kita bisa membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang didasarkan pada kebenaran kali ini." Sari tidak menjawab, tapi Arya bisa bersumpah melihat kilau berbeda di matanya sebelum menutup pintu. Bukan pengampunan, belum, tapi mungkin benih kecil kemungkinan. 3 minggu berlalu sejak proposal Arya. Jawa Indah Cabang Kemang terus beroperasi, tapi ada atmosfer harapan di udara. Para karyawan berbicara tentang perubahan yang akan datang, terutama setelah Arya mulai muncul secara teratur. Bukan lagi sebagai pelayan menyamar, tapi sebagai manajer. Budi adalah yang pertama menyadari perbedaannya. "Kamu benar-benar berubah," komentarnya suatu sore, mengamati Arya membantu dalam pengaturan ruangan. "Masih turun tangan langsung meskipun kamu pemiliknya." "Aku belajar dari yang terbaik," jawab Arya, tersenyum mengingat hari-harinya sebagai karyawan. Berita tentang operasi Mbah Tuti cepat menyebar di antara karyawan. Wanita tua itu telah dirawat di salah satu rumah sakit terbaik di kota, dengan semua dukungan yang diperlukan. Sari membagi waktunya antara merawat neneknya dan rapat panjang dengan pengacaranya, menganalisis secara mendetail proposal kemitraan. Pada hari Kamis yang hujan, Sari akhirnya muncul di restoran. Arya sedang mengatur dokumen di kantor lamanya ketika melihatnya masuk, membawa map tebal. "Aku punya beberapa syarat," katanya tanpa basa-basi. Arya menunjuk kursi di depannya, jantungnya berdetak kencang. "Aku mendengarkan." "Pertama, aku ingin otonomi nyata. Bukan hanya di atas kertas, ini termasuk wewenang keputusan tentang perekrutan, promosi dan kebijakan tunjangan. Diberikan," jawab Arya segera. "Kedua, program pengembangan profesional yang kamu sebutkan, aku ingin itu termasuk beasiswa untuk anak-anak karyawan." Arya tersenyum. Ini persis jenis proposal yang diharapkannya darinya. Sudah ada dalam anggaran. Ketiga, dia ragu sebentar. "Aku ingin mengubah dapur bawah tanah menjadi sekolah kejuruan, memberi kesempatan kepada pemuda komunitas untuk belajar keahlian." "Sebagai cara untuk membalas budi?" tanya Arya dengan lembut. "Sebagai cara untuk memperbanyak kesempatan," koreksi Sari. "Tidak semua orang beruntung dilahirkan dalam keluarga kaya, tapi semua orang berhak mendapat kesempatan." Cara dia mengatakannya, tanpa kepahitan, tapi dengan keyakinan, membuat Arya semakin mencintainya. "Setuju." Syarat lain, Sari membuka map yang dibawanya menunjukkan kontrak yang sudah ditandatangani. Hanya satu, transparansi total mulai sekarang. "Aku tidak menerima lagi kebohongan, bahkan yang kecil." "Tidak akan pernah lagi," janji Arya dengan sungguh-sungguh. "Aku belajar dengan cara paling pahit, bahwa kebohongan hanya menghancurkan apa yang berharga." Dia meletakkan kontrak di atas meja, dan untuk sesaat jari-jari mereka bersentuhan. Kontak, meskipun singkat, mengirimkan getaran ke tulang belakang Arya. "Ini murni profesional," kata Sari, menarik tangannya dengan cepat. "Jangan bingung." "Aku mengerti," jawab Arya, meskipun hatinya protes, "dan aku menghormati keputusanmu." Hari-hari berikutnya sangat intensif. Sari terjun ke dalam pekerjaan mengubah restoran, dan Arya mengamatinya dengan kagum. Dia memiliki bakat alami untuk manajemen manusiawi, mengenal setiap karyawan dengan nama, memahami kebutuhan mereka, menciptakan solusi kreatif untuk masalah kompleks. Berita tentang perubahan di Jawa Indah Cabang Kemang mulai menyebar. Restoran lain dalam jaringan mengamati dengan penasaran, terutama ketika hasil pertama mulai muncul. Karyawan lebih terlibat, pelanggan lebih puas, lingkungan kerja yang benar-benar ramah. Hendra Nugraha muncul suatu sore untuk kunjungan mendadak. Arya merasakan perutnya merosot, terlalu dini untuk menunjukkan hasil konkret. Tapi untuk kejutannya, ayahnya tampak lebih tertarik untuk mengamati daripada mengkritik. "Menarik," komentarnya, setelah 1 jam mengikuti rutinitas tempat itu.
Sangat menarik. Apa tepatnya? Tanya Arya tegang. Bagaimana semua orang bekerja dalam harmoni? Bagaimana tampaknya? Alami. Dia berhenti sejenak. Ibumu menceritakan kisah kalian berdua, tentang bagaimana kamu bekerja di sini menyamar. Arya menunggu siap untuk omelan lain tentang tanggung jawab dan posisi sosial. Kamu tahu, lanjut Hendra mengejutkannya, aku juga mulai dari bawah. Kakekmu memaksaku bekerja sebagai pelayan selama setahun sebelum membiarkanku mengambil posisi manajemen apapun. Apa? Tapi ayah tidak pernah menceritakan itu. Karena kupikir kamu perlu menemukan beberapa hal sendiri, jawab ayahnya dengan senyum kecil. Meskipun harus kuakui kamu membawa pembelajaran ke tingkat yang sama sekali baru. Pada saat itu, Sari lewat membawa tumpukan formulir, pendaftaran untuk program beasiswa baru. Dia menyapa Hendra secara formal dan melanjutkan jalannya. Dia istimewa, komentar Hendra, mengamatinya pergi. Ya, jawab Arya lembut, lebih dari yang ayah bayangkan. Kalau begitu jangan kacaukan lagi kali ini, nasihat ayahnya, meletakkan tangan di bahunya. Beberapa orang layak mendapatkan semua usaha di dunia untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Arya mengamati ayahnya meninggalkan restoran, berpikir tentang bagaimana orang-orang bisa mengejutkan ketika paling tidak diharapkan. Mungkin ada harapan untuk semua jenis hubungan, baik keluarga, profesional, atau dari hati. 6 bulan berlalu, dan Jawa Indah cabang Kemang sudah tidak bisa dikenali. Perubahan yang diterapkan oleh Sari telah mengubah tempat itu menjadi model manajemen manusiawi yang sekarang menerima kunjungan pengusaha yang tertarik untuk meniru kesuksesnya. Sekolah kejuruan di ruang bawah tanah sedang meluluskan angkatan pertamanya. 20 pemuda dari komunitas dipilih oleh Sari secara pribadi, belajar bukan hanya teknik kuliner, tetapi juga manajemen dan kewirausahaan. Mbah Tuti, pulih dari operasi, sering hadir di restoran. Dia telah menjadi semacam nenek angkat bagi semua karyawan, dan resep rumahannya sekarang menjadi bagian dari menu khusus rumah. Pada malam yang sangat sibuk, Arya mengamati ruangan dari posisi barunya. Bukan lagi sebagai pemilik yang jauh, tetapi sebagai bagian integral dari tim. Saat itulah dia melihat Sari berdiri di pintu dapur, juga mengamati suasana dengan senyum tipis. Memikirkan apa? Tanya Arya, mendekati dengan hati-hati. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah mengembangkan hubungan profesional yang saling menghormati, namun jauh. Tentang bagaimana segala sesuatu berubah, jawab Sari. Budi bisa membayar kuliah anak keduanya sekarang, Ana membuka bisnis kue sendiri, dan anak-anak muda di bawah sana. Dia membuat gerakan ke arah sekolah. Mereka memiliki kilau di mata ketika berbicara tentang masa depan. Semua berkat kamu, kata Arya dengan tulus. Sari menggelengkan kepala. Tidak, berkat kita semua. Setiap orang di sini berkontribusi pada transformasi ini. Momen keheningan nyaman tercipta di antara mereka. Di luar, malam Jakarta berdenyut dengan energi karakteristiknya. Mbah Tuti bertanya tentangmu, kata Sari. Tiba-tiba, dia akan membuat makan siang khusus pada hari Minggu untuk merayakan 6 bulan sejak operasi. Arya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini undangan pribadi pertama yang diterimanya darinya selama waktu ini. Aku boleh datang? Dia bersikeras, jawab Sari dengan senyum kecil. Katanya kamu perlu mencoba sayur lodehnya sekarang, dia 100% diperbarui. Pada hari Minggu, Arya tiba di rumah Mbah Tuti membawa buket mawar. Untuk kebun, jelasnya. Memperhatikan bagaimana yang lama sekarang jauh lebih subur. Makan siang itu mengejutkan, menyenangkan. Mbah Tuti menceritakan kisah masa mudanya, membuat semua tertawa dengan petualangannya. Sari lebih santai daripada yang pernah dilihat Arya selama berbulan-bulan, membantu menyajikan meja dengan keanggunan yang sama yang ditunjukkannya di restoran. Kamu tahu apa yang paling membanggakanku? Kata Mbah Tuti sambil menyajikan pencuci mulut puding susu terkenalnya. Melihat bagaimana kalian berdua mengubah situasi sulit menjadi sesuatu yang positif bagi banyak orang. Mbah, protes Sari merona. Itu benar, cucuku. Kamu bisa saja menolak proposalnya, menyimpan dendam, dan kamu, dia menunjuk Arya dengan sendok, bisa saja kembali ke kehidupan istimewamu, tapi kalian memilih untuk melakukan yang berbeda. Arya,
mengamati Sari secara diam-diam, memperhatikan bagaimana dia bermain dengan serbet, kebiasaan gugup yang dikenalnya dengan baik. Orang bisa berubah, kata Arya dengan lembut, ketika mereka menemukan alasan yang cukup kuat. Setelah makan siang, sementara Mbah Tuti mengambil tidur siang biasanya, Arya dan Sari bertemu di kebun kecil. Mawar menyebarkan aroma lembut mereka di udara sore. Kamu benar-benar berubah, kata Sari, memecah keheningan. Bukan hanya topeng atau strategi bisnis, kamu berbeda. Berkat kamu, jawab Arya. Kamu mengajariku nilai nyata dari segala sesuatu, dari kejujuran, kerja keras, cinta sejati. Sari menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di matanya. Kamu tahu apa yang paling menyakitiku waktu itu? Bukan kebohongan tentang identitasmu, tapi berpikir bahwa semua yang kita alami, semua momen sederhana dan istimewa itu adalah palsu. Tidak pernah, kata Arya dengan semangat. Itu adalah momen paling jujur dalam hidupku, masih begitu. Dia melangkah ke arahnya, dan Arya merasakan jantungnya berhenti. Aku membutuhkan waktu ini, kata Sari dengan lembut. Untuk memahami, untuk memaafkan, untuk memastikan. Memastikan apa? Bahwa pria yang kucintai, pelayan baik hati yang berbagi roti denganku saat istirahat, yang peduli dengan setiap orang di restoran, dia benar-benar ada. Bukan hanya peran yang kamu mainkan. Arya menahan napas, hampir tidak berani percaya apa yang didengarnya. Dia selalu ada, jawabnya. Kamu hanya membantuku menemukannya. Ciuman yang mengikuti berbeda dari semua ciuman lain yang pernah mereka bagikan. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka, tidak ada kebohongan atau setengah kebenaran. Itu adalah ciuman permulaan baru, pengampunan, kemungkinan. Dari jendela ruang tamu, Mbah Tuti mengamati pasangan itu dengan senyum puas. Mawarnya, saksi diam, bergoyang lembut dalam angin sore, seolah menyetujui bab baru yang dimulai. Dan begitulah, di kebun yang sama tempat Arya meminta maaf berbulan-bulan yang lalu, dua orang yang telah belajar pelajaran berharga tentang cinta, kejujuran dan permulaan baru, menemukan jalan mereka kembali satu sama lain. Bukan lagi sebagai pewaris dan karyawan, bukan lagi terpisah oleh kebohongan atau kelas sosial, tapi sebagai mitra yang setara dalam membangun sesuatu yang benar-benar istimewa. Cinta yang didasarkan pada kebenaran, rasa hormat, dan keinginan tulus untuk membuat perbedaan di dunia.